Hai, saya Sherly. Selamat datang di Tabu, cerita berhantu. Nah, kali ini masih bersama Bu Yanti. Kali ini Bu Yanti akan bercerita tentang pengalamannya waktu kecil ya, Bu? Betul. Jadi saya punya teman sering kemana-mana, sering berteman lah sama dia, akrab gini. Terus apapun belajar, main kemana berdua. Pada suatu hari itu bapaknya itu tukang kredit perabot, macam kayak panci, sendok, gelas gitu dipikul ya. Jalan keliling beberapa puluh meter. Mungkin dia lelah, capek atau gimana hidup jadi tukang kredit susah terus itu. Mungkin dia ada yang ngasih jalan, oh Pak jalannya mesti begini dilaksanakanlah. Itulah pesugihan. Dia ngambil pesugihan. Tadinya mau susah dia itu dengan ngereditin mikul. Setelah ngambil pesugihan itu dia lumayan lah hidupnya. Rumahnya bagus, tokonya juga ada, bagus gede, segala macam perabotan pun ada. Tapi dulu mah dia waktu mikul pakai celana panjang, si bapaknya itu kan pakai baju biasa. Tapi setelah ada perubahan, bapaknya itu cuman pakai kaos oblong, pakai celana pendek segini, nggak ganti-ganti, kadang-kadang dekil bajunya masih dipakai, kalau belum dekil belum dicuci. Saya sempat nanya, kenapa sih bapak kamu nggak ganti-ganti baju? Nggak tahu katanya. Walaupun bapak mandi juga kadang-kadang bajunya digantung dipakai lagi katanya. Nah udah gitu-gitu, cuman dia ini hidungnya merah. Si bapaknya itu. Ya si bapak begini aja, gisik hidung aja gitu. Pas gitu udah tuh, lama kelamaan makin ningkat, makin kaya gitu ya. Makin pelit pula, pelit gitu. Kayak di orang sekitar situ aneh dong. Kok si bapak ini kok menambah hartanya gitu ya. Punya pembantu, anaknya kalau nggak salah 4, perempuan 2, laki 2. Yang teman ibu itu perempuan? Iya, perempuan, laki 2, anaknya cakep-cakep, yang lelaki juga. Udah gitu udah tuh terus lama kelamaan makin kaya. Terus ada yang ngomong tetangga, katanya, kok si bapak itu bajunya nggak pernah ganti ya katanya, pakainya celananya itu, bajunya itu. Tapi ada lagi tetangga yang nyeletuk, dia mah jangan salah katanya, walaupun nggak pernah ganti celana, ganti baju juga duitnya lihat katanya, di depan belakang duitnya banyak, di depan segepok gini, di belakang segepok gini, kata tetangga. Oh iya ya, dagang kayak gitu enak ya katanya, gini bisa kaya mendadak dengan tiba-tiba langsung kebikin rumah gini. Saya tanda tanya tuh, ya nggak tahu katanya gitu. Tapi ya memang kecurigaan orang tuh benar. Kadang-kadang ada suara monyet di rumahnya. Kadang-kadang tetangga juga ngomong, katanya suka ada suara monyet. Apa sih bapak itu miara monyet? Terkadang juga katanya ada yang suka gelantungan ya kayak monyet gitu. Tapi waktunya tertentu doang ya. Kadang-kadang suka ada apa sih, makanan kayak sajen gitu loh. Ya. Kayak sajen ditampah itu. Kayak sajen macam kayak rujak-rujakan gitu ya. Kopi pahit, kopi manis, rujakan, terus kembang, segala ditampah itu suka ada di belakang ditaro. Itu kadang-kadang apa ya ini ya, suka ada kayak begini, apa dia nyuguh apa gimana gitu. Mungkin kali memang nyuguhnya ke makhluk halus itu. Terus udah gitu kecurigaan tetangga tuh bener, ternyata si bapak itu ngambil pesugihan. Kenapa? Ketahuannya anaknya sakit.
sakit tuh yang lelaki, udah berobat kemana-mana nggak sembuh, berobat ke rumah sakit yang ini nggak sembuh, katanya nggak ada penyakitnya, berobat ke rumah sakit ini nggak sembuh juga, katanya nggak ada penyakitnya. Udah waktu itu anaknya belum diambil tuh, belum dijadikan wadal, masih dalam kondisi keadaan sakit. Ada yang bilang coba cari ke orang pinter, ditanya katanya, coba ini anak sakitnya apa, katanya gitu. Pas datanglah orang pinter lah, semacam kayak Pak Kiai gitu ya, pakai sorban segala, datang ke situ ngasih air ke anak itu. Pak Kiai itu godeng kepala aja, ini anak mau ada yang jemput, mau dibawa, katanya, kata Pak Kiai. Dibawa kemana? Kalau istrinya kan polos, Nggak tahu. Dibawa kemana anak saya? Orang anak saya lagi sakit, dalam keadaan sakit, mau dibawa kemana? Ini juga lagi diobatin. Ini mah mau ada yang bawa, nanti juga pasti ada yang jemput, kata si Yang bapak ngobatin. yang ngobatin itu. Pasti ada yang jemput, katanya. Pas selang 3 hari masih ada tuh anak, masih kayak gitu, masih kayak orang ketakutan, matanya gitu ke atas mendelik gitu. Dia kayak ketakutan, gimana sih, kayak ketakutan gitu ngelihat makhluk gitu. Terus pas ke-4 hari bener ngedenger tetangga ada suara kuda. Waktu itu malam Jumat, ngedenger suara kuda. Pas pagi-paginya ribut, anaknya si bapak itu meninggal. Ya pas meninggal gitu, taruh dah, udah dah meninggal kali ya, kan udah dibilangin kata Pak Kiai ada yang jemput. Pas gitu udah tuh normal lagi kehidupan seperti biasa. Kan anaknya tinggal 3 tuh ya, yang perempuan 2, lelaki 1. Biasa normal seperti biasa, orang belanja ini, tapi orang tuh ada juga sih yang nggak mau belanja ke situ karena ketakutan kan, banyak yang ini. Terus suatu saat pernah ya yang ngelihat pembantunya, perasaan saya kerja katanya di sini udah berapa bulan ya katanya, tapi saya nggak pernah yang namanya si bapak itu makan makanan enak katanya. Makanan enak nggak pernah dia makan makanan enak. Pasti si bapak ke pasar, pasti belinya ikan peda, ikan pedanya yang udah Busuk. agak busuk gitu. Terus dia ngambil injuk Injuk itu ini. sih, sapu kayak sapu uduk itu. Oh, sapu untuk nyapu gitu ya. Kayak apa sih kalau disebutnya itu, dicuci lah bersih gitu, dicuci bersih. Si ikan itu dicuci, kasih bawang, kasih tomat gitu ya, kasih bumbu, ditaruh lah itu di atasnya si injuk, ditim lah si nasi, si peda, ikan peda itu. Setelah matang ya dia makan, tapi nggak pakai dagingnya loh, serapan ya itunya aja, sampai berminggu-minggu, kata sampai 2 minggu. Kata si pembantunya bingung dong, tanda tanya, kok anaknya boleh makan enak, istrinya boleh makan enak, kok si bapak nggak boleh makan enak, katanya. Pas suatu saat si bapak itu mungkin dia nggak tahu perjanjiannya seperti apa ya, mau pakai baju, pengen beli ini, ada yang bisikin, ada yang bilang, lu sia enak-enakan amat katanya, emang yang dibeliin itu barang duit siapa? Duit gua katanya. Lu jangan pakai duit gua, lu mah udah gitu aja, nggak usah makan enak, nggak usah pakai baju bagus, yang boleh makan enak mah anak lu aja katanya, yang mau gua bawa ke negara gua gitu, kata itu. Udahlah, si pembantu itu suatu saat masak gitu ya, seperti biasa, ditaruhlah di meja makan. Bukan sekali, bukan 2 kali, itu kan si pembantu itu kan sekali rame di meja makan, kirain mah anaknya udah datang. Anaknya kali udah pada makan, kali nggak pada makan. 2 kali begitu, 3 kali bingung, kok anak-anak belum pulang sekolah, kok di meja makan rame. Kenapa di meja makan rame? Nggak tahu mah di meja makan monyet
yang kecil, yang besar, yang sedang, penuh di meja makan. Itu ada yang ngaduk-ngaduk nasi, ada yang ngencingin sayur, ada yang monyet batuk keliurnya ke situ. Itu pembantunya bengong, mau ngejerit nggak jadi dia ngeliat begitu. Ada yang pembantunya ngomong mah enggak ke majikannya, Pak, Bu, mohon maaf, saya mau minta pulang. Mengundurkan diri. Orang tua saya lagi sakit. Padahal mah bukan orang tuanya sakit, tidak sakit orang tuanya. Melihat kejadian di meja makan seperti itu, kagetlah sok. Tuh, pas udah menjelang lagi, dia punya pembantu berhenti lagi, dia punya pembantu berhenti lagi. Suatu saat lagi kejadian, anaknya sakit seperti biasa lagi. Anaknya yang mana itu, Bu? Yang lelaki lagi yang diambil, yang ganteng pula, yang cakep pula, itu anak. Sama seperti ketakutan, ngegigil, dipanggil lagi orang pintar. Dibilangin begitu, ini mah seperti biasa. Emang ada apa sih? Katanya gitu kan, ditanya-tanya. Oh, nggak ada apa-apa, Pak. Nggak ngaku lah istilahnya. Terus si pakai itu ngomong, wah ini mah ngaku, ini mah kayaknya uangnya juga bukan uang ini ya katanya. Ini mah dari hasil pesugihan ya katanya gitu. Ditanya tuh si bapak itunya, ini anak kasihan. Dia ini yang dibawa seperti ini, kalau mau tahu meninggalnya 2 kali. Kata yang ngobatin. Kata apa? Kenapa meninggalnya 2 kali? Dia dibawa di sana kan, dia nggak meninggal, dibawa ke negara siluman. Entah dia dijadikan apa di sana, dijadikan apa di sana. Kata Pak yang ngobatin, walaupun meninggal, katanya di sini jasadnya benar kelihatan meninggal. Kita bungkus, kita kain kapanin, kita kubur, nggak tahu di dalam makamnya apa yang dikubur, katanya gitu. Dikasih tahu pengarahan seperti itu. Ya namanya orang udah kejerumus, terikat dengan perjanjian setan, dia nggak bisa mundur. Terus kata yang ngobatin, gimana caranya? Selamatkanlah anak kamu yang 2. Bagaimana ini caranya kamu bisa ngebatalin perjanjian seperti itu? Kata yang ngobatin, janganlah kamu diterusin, katanya ini jalan sesat, jalan salah, kenapa kamu tempuh, katanya. Bilang begitu. Rame kan saudara-saudaranya, akhirnya yang nggak tahu jadi tahu ya kan, karena udah 2 anaknya, tinggal 2 si cewek. Istrinya juga sok, baru tahu. Oh pantesan selama ini berbulan-bulan, hampir bertahun-tahun, suami saya makannya selalu seperti itu. Nah udah gitu dibilangin seperti itu, saudaranya pada tahu, kaget lah. Akhirnya kasihan juga sama keluarga itu, dijauhin, dikucilkan. Tiap mau lewat ke depan rumah dia, orang pasti ngelirik sini, ketakutan. Suatu saat ya istrinya tahu, ya berontaklah sang istri. Bagaimana ini untuk menyelamatkan anaknya yang 2, jangan supaya dibawa lagi. Akhirnya kan ketahuan gitu, pecah rumah tangganya, ya kan, pecah, warung ditinggal, rumah pun ditinggal, istrinya nggak mau. Hanya nyelamatin anaknya, suaminya ditinggal. Itu pas suaminya ditinggal, siapa yang mau diwadalin? Kalau terikat gitu kan, ada yang diwadalin boleh, dia ngambil orang lain di jalan boleh. Kalau mungkin ini terikat anak, hanya keluarga. Tapi herannya keluarganya waktu belum ketahuan boleh loh anaknya makan ayam, makan telur, makan daging boleh karena mau diambil. Kan? Tadi seperti Ibu bilang mau disuguhkan. Betul begitu. Setelah itu Bu, si bapak ini kan sudah ditinggal oleh si istrinya ini dan 2 anaknya. Itu kondisinya dia masih tetap hidup dengan kekayaannya. Terus hidup, sementara berjalan waktu dia hidup.
istrinya ditinggalin istrinya, dia masih jualan, masih ada yang beli, masih rame orang-orang yang nggak tahu malah sebari lewat bisa beli di dia. Tapi kadang-kadang ya orang yang tahu di situ nggak mau lah belanja di dia karena rasa ketakutan itu. Yaitu kalau terikat dengan setan ya dia lanjutin terus. Ya lama-lama nggak dapat wadah ya dialah sedikit-sedikit hartanya habis karena nggak ada wadah kan, dia ditagih terus. Kapan lo ngewadalin? Kapan nih udah waktunya? Kapan nih ngewadalin nih udah waktunya kamu ngasih persembahan sama saya. Ya lama-lama dia nggak ngasih persembahan, hartanya habis dengan sendirinya melorot, habis. Akhirnya si bapak itu meninggal. Meninggalnya secara sakit atau bagaimana? Ya nggak tahu sakit, nggak tahu apa. Kayaknya mah sakit. Nggak tahu diambil sama yang dia puja, nggak tahu juga. Tahu-tahu dia udah nggak ada aja. Kan nih toko, terus ada apa sih kayak muncul orang Sunda tema samak. Iya di samak di lantai etanya nyaho-nyaho. Pagi-pagi itu ada saudaranya ngebangunin ya mang katanya. Dibukalah agak nggak terkunci. Mamang tidur. Atau pas digini-giniin goyang semua udah meninggal. Tuh habislah hartanya sedikit. Istrinya juga nggak mau balik lagi ke situ. Tapi anaknya sampai sekarang alhamdulillah udah pada rumah tangga. Sisa 2 orang itu. Udah gede, udah rumah tangga. Tapi kayaknya dia trauma, nggak mau nginjekin ke situ lagi karena dikucilkan. Paling di sana tuh masih ada sisa-sisa puing rumah gitu. Itu pun ada sawah, pernah dia punya sawah 3 petak dijual tapi anak istrinya nggak ngambil, dikasihkanlah ke saudaranya, terserah katanya duitnya mau diapain. Oke. Waktu itu kalau nggak salah kena gusurannya waktu zaman perumahan tuh tahun berapa itu, dibelinya sama suatu PT lah. Terus uangnya nggak diambil, anaknya nggak diambil, istrinya dikasihkan sama saudaranya. Dia udah nggak mau, Sudah tidak mau yang urusan berkecimpung dengan pesugihan ayahnya itu. Mungkin anaknya yang 2 itu kalau nggak diselamatin kayaknya ikut akan mati diwadalkan juga. Semua yang namanya perjanjian sama setan ada resikonya. pasti. Wadal, ngambil nyawa. Seperti itu. Oke. Jadi memang sebenarnya pesugihan monyet itu ada ya, Bu? Ada. Pesugihan monyet, babi, tuyul. Ulet bulu saya pernah ada. teman Ada. juga. Belut putih juga ada. Maunya apa? Buaya ada, tergantung. Tapi sama aja namanya sebuah pesugihan dan itu berjanji dengan mereka akan ada resikonya. Ada resikonya, yaitu kata saya juga taruhannya ya nyawa, minta wadah. Berarti nggak enak ya, Bu, kita punya banyak uang kalau tidak bisa dinikmati. Ya nggak enak lah, kita nggak bisa kemana-mana, nggak boleh jalan-jalan, nggak boleh ngabisin duit dengan sekama-kama. Itu dibilangin kalau mau ngabisin duit, emang duit siapa? Katanya duit gua. Lebih enak mah dengan hasil jerih payah sendiri, dimakannya pun nikmat. Betul, Bu. Makanya kalau bisa janganlah ada yang pengen pesugihan, nggak enak. Taruhannya nyawa, keluarga kita yang kita sayangi, yang paling kita sayangi keluarga kita pasti diambil. Memang karena perjanjiannya seperti itu. Nah iya, seperti itu. Oke, mungkin Bu Yanti bisa kasih pesan untuk teman-teman di rumah. Ya pesannya, kita hidup jangan melihat banyak harta tuh enak. Lebih enak tuh kita nyari harta dengan keringat kita sendiri. Dimakannya pun enak, yaitu tadi banyak uang tapi tidak nikmat, tidak enak. Untuk apa? Tolonglah, sampai sekarang saat ini pun kalau ada yang untuk berniat pesugihan, jangan sampailah taruhannya keluarga kita yang kita cintai, yang paling kita sayang sekali diambil.
apakah tidak sakit kita. Ya, apalagi memang Bu, sekarang kita lagi di musim pandemi corona ini, banyak yang bertujuan ingin pesugihan. Itu jangan ya. Jangan. Jadi pada intinya kita harus pandai-pandai bersyukur dan bekerja keras ya Bu. Iya, betul. Teman-teman semua, semoga dijauhkan dari segala hal yang tercela Iya. dan didekatkan dengan Tuhan. Mudah-mudahan yang ngedengar kita berbicara seperti ini berpikirannya ya yang jangan yang negatif, Ya, yang jelek, buruk sangka. Ya ini cerita dengan fakta apa yang saya alami. Ya mudah-mudahan yang ceritanya yang dia bersimak baik, saya doakan panjang umur, rezekinya pun banyak. amin. Seperti itu. Oke, Bu Yanti, terima kasih banyak sudah mampir di Tabu. Mungkin di lain kesempatan kita bisa bercerita lagi. Karena Bu Yanti ini teman-teman sangat banyak banget pengalaman horor dan seputar yang mungkin kita tidak tahu dan Bu Yanti tahu. Oke, teman-teman juga saya ingatkan kalau mau beli kaos yang saya pakai ini, merchandise dari Rekam Media, boleh langsung hubungi admin kita. Terima kasih. Saya Shirley, pamit undur diri. Sampai jumpa di Tabu berikutnya.